Salam Salam pemenang. pemenang. Selamat sore Mia, apa kabar? Selamat Sehat? sore Uli, Alhamdulillah sehat. Gini Mia, saya tertarik untuk mengetahui lebih jauh ya mengenai apa sih tentang kendali diri, ya. Kemudian bagaimana itu implementasinya di dalam kehidupan Ya, terima sehari-hari kasih kita. Uli. Ya, Oke, terima kasih. betapa pentingnya ya kendali diri ini karena kita sendiri kan punya diri. Siapa sih diri ini gitu kan? Jadi kendali diri itu maksudnya adalah kemampuan untuk mengatur, mengendalikan tindakan, emosi dan reaksi terhadap berbagai situasi. Gitu ya. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam manusia ini kan ada thinking ya, yang ada di kepala kita. Kemudian ada feeling, ya. Kemudian ada perilaku. Nah, apakah kita juga harus mengendalikan dari mulai itu tuh, dari thinking, feeling, sampai behaviornya? Ya, betul Uli. Gimana? Tiga Jadi aspek ya, tersebut. pengendalian diri itu kan menyangkut hal-hal yang tadi karena antara di main pikiran ini kan kita ada kesadaran. Jadi pentingnya dalam mengendalikan diri itu di dalam kesadaran dan mengelola pikiran kita juga ada Oke, emosi. Ya. emosi ya. Jadi kalau emosi ini ada di dalam, kalau saya pernah mengenal mengenai ada 3 poin. Head, yaitu head itu di thinking ya, di kepala. Ya. Kemudian ada heart. Heart ini ada Di terkait emosinya ya. rasa. Emosi ada di heart ini ya. Jadi ketiga aspek ini kita harus melakukan pengendalian diri ya. Gitu. Sesuai nggak kalau kita sebut bahwa kendali diri ini seperti kita nahoda? Jadi kita adalah kendali diri kita. Betul. Betul ya. Jadi bagaimana di dalam ada kehidupan? tipe ya Uli, tipe dalam setiap orang tuh ada 2 tipe. Jadi yang satu mampu mengendalikan diri, tetapi yang satu lagi yang mengikuti arus yang tadi Uli sampaikan itu. Jadi yang satu jadi nahoda, yang satu jadi penumpang. Penumpang. Jadi Gitu ya. Nah, berarti yang efektif kita harus yang melakukan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri kita. Betul. Mengarahkan diri kita, tidak ikut arus. Iya, Nah, betul. kalau yang si pengikut ini biasanya dia ya Jadi follow the leader ya. Iya, Kalau ada begitu. istilah sekarang kan anak-anak Jadi, suka follow the leader, jadi dia ya, mengikuti ngikut aja. ikut. kemana Jadi arahnya. tanpa ada pertimbangan yang nanti resikonya apa ya. Jadi mengalir aja seperti gitu. Kan ada istilah ya, kalau dalam kehidupan kita mengalir aja. Ikut aja Padahal, deh, saya ikut kamu aja. Iya. Gitu. Biasanya kan misalnya untuk contoh aja ya, saya sering kali melihat misalnya untuk menentukan tempat makan aja, restoran misalnya. Yuk kita makan di mana, kemudian jenisnya apa. Terus kalau yang follow the leader ini, saya ikut aja deh di mana, padahal dia kepingin makan bakso misalnya. Saya ikut aja deh di mana teman-teman mau makan. Iya. Nah, itu juga sebetulnya bisa dimulai dari situ, nggak bisa mengarahkan temannya. Dilatih dari usia berapa? Iya. Kalau mengenai pelatihan tuh sebetulnya kan belajar itu tidak ada batasan umur ya. Kita katakan di dalam rahim ibu juga kan itu sudah Ya, ada proses belajar karena ya. ada reaksi gitu. Ya, Jadi makanya mungkin kalau orang ibu-ibu hamil itu suka didengarkan lagu-lagu musik betul. tertentu Iya. gitu ya. Pengaruh terhadap Mempengaruhi janinnya. Iya, itu. Dimulai proses belajar itu dari ketika seseorang dia masih Iya. dalam janin. Betul, ya. ya. Jadi kita kan diskusi karena memang kita dalam aspek Keseharian psikologi ini kan memang berkaitan ya Uli, satu-satu sesi masing-masing. Seperti nanti tadi sempat Uli tanyakan bagaimana cara ya untuk meningkatkan self control ini, kan ada cara-cara yang self compassion. Jadi self compassion tuh memberikan rasa kasih sayang terhadap diri, karena kan diri kita yang jadi objek. Jadi kita tuh untuk meningkatkan kemampuan itu kita memberikan rasa kasih sayang terhadap diri sendiri. Jadi
mengakui akan kelemahan, gitu ya. kelebihan kita. Bisa nggak disamakan dengan self caring misalnya? Jadi kita care sama diri kita, kita menyayangi diri kita, betul. sehingga kita menjaga dengan pola makan yang bagus, kemudian pola hidup yang bagus begitu. Iya, karena artinya kan jadi mencintai diri itu kan kadang-kadang ya kita bukan selfish ya. Gimana bukan bedanya dengan selfish ya? Karena di sini ada konsekuensi ya kita menuju untuk tujuan. Kan kita mengelola itu untuk ada yang dituju gitu. Kalau selfish lebih kan ke fokusnya pada dirinya sendiri ya. Jadi biasa kita mengenalnya dengan fokus in ya. Jadi fokus pada dirinya, dia tidak care pada lingkungannya. Tapi ini adalah care terhadap dirinya, juga care kepada lingkungannya. Demikian mungkin informasi yang bisa di-sharing oleh Mbak Mia tentang kontrol diri atau self control. Mungkin Uli ada tepatnya dari topik ini kendali diri. Ya. Jadi mungkin ditutup ada quote. Silakan ada closing point atau menjadi teman-teman dari dari apa yang kami diskusikan di sini, saya ambil quote karena drive-nya itu dari diri, kita mengontrol itu. Jadi diri kita itu adalah kendali diri itu sendiri. Iya, jadi kita adalah kendali diri kita. Jadi jangan kendali ini diberikan pada orang lain ya. Betul. Karena kalau ketika kita kendali ini diberikan kepada orang lain, ya kita di-drive ya. Iya, jadi kayak tadi seperti oleh orang lain. Gitu. Jadi cenderung mengikuti, padahal kita tahu bahwa ini buruk, tapi kita mengikutinya. Baik, untuk session berikutnya kita nanti akan membahas lagi ya, tips-tips bagaimana sih untuk membangun atau memperkuat self control ini, bagaimana kita efektif menjadi kendali diri kita. Karena ada Uli tadi juga kita kan aspek-aspek itu cara meningkatkannya ada salah satunya tuh meditasi. Jadi itu proses belajar proses nanti itu berapa lama tuh kalau untuk bisa memperkuat self control ini melalui proses atau program meditasi? Kira-kira kurang lebih dari pengalaman yang ya mungkin kalau meditasi ada lagi. Nah tadi juga rekan kita kan ada yang khusus mempraktekkan. Ini kan tips aja bahwa latihan untuk meningkatkan itu salah satunya meditasi gitu. Ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Mia. Penjelasannya sangat bagus dan semoga bermanfaat untuk semua yang menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat, salam pemenang. Salam pemenang.